Suara burung bercicitan sambil berlompatan di ranting. Cahaya matahari terasa amat sentosa. Hal itu kembali mengingatkanku pada sosok Karnaen. Saat pertama kali ia menyatakan cintanya padaku. Ya, mungkin setiap detik sejak hari ini aku tak akan bisa melepaskan diri dari kenang-kenangan pada Karnaen. Sekarang umurku 70 tahun. Dulu, waktu aku pertama kali ketemu Karnaen, umurku masih 17 tahun. Masih senang pakai rok dan dolanan bergerombol dengan gadis-gadis lainnya. Dan Karnaen, bagaimana caraku menjelaskan tentang dirinya? Ia itu sosok pria yang hebat dan luar biasa. Caranya berjalan mengesankan kalau ia itu adalah pemuda yang bebas dan penuh dengan kegembiraan dalam hidupnya. Rambutnya sangat hitam, berombak, panjangnya sebahu, alisnya sangat tebal. Karnaen tidak terlalu tinggi, tapi kalau ia memasuki apa pintu rumah, kira-kira lebih rendah 1,5 jengkal dari puncaknya. Karnaen itu kalau tertawa, suaranya keras sekali. Semua orang ikut tertawa karenanya. Karnaen punya banyak teman, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Ia selalu diterima oleh siapa saja. Kadang-kadang kalau kami sedang main rujakan, Karnaen tiba dengan 1 atau 2 orang temannya, dan ia langsung melahap rujak kami tanpa permisi dulu. Kami pun, para gadis, langsung memukuli mereka. Tapi tidak dengan Karnaen. Ia tidak pernah marah kalau saya yang memukulnya. Ia malah seperti menyerahkan dirinya pada saya dan langsung menatap saya. Saya jadi malu. Dan bila sudah begitu, Karnaen pun langsung melucu. Hingga kami pun tertawa puas. Tapi saya tidak kuasa untuk menunjukkan wajah ini pada Karnaen. Saya pun langsung lari ke dalam rumah dan tak keluar lagi. Saya berdiam diri di kamar sambil membayangkan betapa menyenangkannya tadi. Suatu saat saya pergi dengan teman-teman saya ke tempat tamasya, teman saya bilang pada saya kalau Karnaen itu tertarik pada saya. Mendengar hal itu, muka saya jadi merah. Dan teman-teman pun mulai meledek saya dan menjodoh-jodohkan saya dengan Karnaen. Waktu itu, saya jadi marah, saya gemetar dan gugup sekali. Saya menolak dan membantah dijodohkan dengan Karnaen. Tapi teman-teman saya tak mau berhenti. Dan mereka pun langsung menertawai saya. Karena saya tak tahan lagi dengan omongan mereka, saya pun memutar balik sepeda dan saya langsung pulang. Hingga saya tak menggubris lagi tertawaan mereka. Sejak hari itu, saya pun mulai menjauhi Karnaen. Saya tak berani bertemu dengan Karnaen. Dulu, waktu kami sebelum ditertawakan,
Kami sering ngomong-ngomong. Kami sering berbincang tentang berbagai hal. Tapi lantaran teman-teman saya menertawai kami, saya tak pernah lagi ngomong dengan Karnaen. Saya jadi malu. Saya tidak marah pada Karnaen. Hanya saja kalau saya berjumpa dengan Karnaen, saya itu jadi salah tingkah. Kalau Karnaen ngajak saya ngomong, saya jawabannya singkat-singkat. Iya? Tidak. Entahlah. Karnaen pun jadi bingung dengan sikap aneh saya. Ia terus bertanya pada saya, kenapa saya bersikap aneh? Apakah saya marah padanya? Saya pun bingung mau jawab apa. Saya tak tahu bagaimana perasaan saya. Saya tidak marah pada Karnaen. Suatu saat saya sedang duduk di bawah pohon kemuni, Karnaen datang menemui saya. Saya kaget dan terkejut. Lantaran waktu itu orang tua saya sedang tidak ada di rumah. Waktu itu keadaan rumah sangat sepi sekali. Saya takut, saya kaget, saya takut dengan Karnaen. Tapi Karnaen bilang pada saya, kamu tidak usah takut dan terkejut. Kalau saya membuatmu kaget, saya minta maaf. Kedatangan saya ke sini, saya hanya ingin bertanyakan sesuatu. Beberapa hari ini, saya lihat kamu itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Maksud saya, tingkah kamu itu aneh pada saya. Apakah kamu marah pada saya? Coba berterus teranglah, katakan, supaya saya bisa berubah. Tapi saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya bisa memandangi Karnaen dan mengatakan kalau saya itu tidak marah. Tapi Karnaen tidak mengerti dengan tatapan saya. Lalu Karnaen berkata lagi, Baiklah. Saya hanya ingin bilang kalau bagaimana cara mengatakannya? Kalau saya sangat mencintai kamu, saya sangat mencintai kamu. Apakah kamu membalas cinta saya? Saya kaget waktu itu karena mencium tangan saya. Saya jadi malu sekali, saya gemetar. Tapi ketika Karnaen tidak mencium tangan saya lagi, saya melepaskan tangan saya dari Karnaen. Dan saya pun langsung lari ke dalam rumah dan mengunci pintu, bersembunyi di balik pintu. Saya hanya bisa melihat Karnaen dari balik jendela. Saya melihat Karnaen berdiri di sana, diam terpaku. Saya pun tak menggubris teriakan Karnaen. Sebenarnya saya bingung sekali waktu itu. Saya ingin mengatakan pada Karnaen kalau saya sangat mencintai Karnaen, tapi saya tak berani, saya malu sekali waktu itu. Saya tak kuasa untuk mengatakan kalau saya itu mencintai Karnaen, saya sangat mencintai Karnaen. Harusnya ia tahu itu, tanpa saya harus mengatakan kalau saya juga mencintainya. Keesokan harinya, waktu saya tidak berangkat ke sekolah, Karnaen pun menghadang saya di depan gerbang. Ia mengiringi jalan saya dan bertanya pada saya, apa jawaban saya terhadap pertanyaannya kemarin. Saya pun tak bisa menjawab apa-apa. Saya malu sekali dilihat oleh teman-teman saya. Saya pun meninggalkan Karnaen sendiri di belakang dan saya menyusul teman-teman saya. Saya tak mengubris teriakannya. Sepulang sekolah, Karnaen menunggu saya di depan gerbang dengan sepedanya. Saya takut keluar, saya takut bertemu dengan Karnaen.
terkejutnya saya saat saya melihat Karnain melambaikan tangannya pada Endang. Saya sangat terkejut. Saya sangat jengkel waktu itu. Kenapa Karnain malah membonceng Endang dan mengantarkan Endang pulang? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya waktu itu? Saya sangat marah sekali pada Karnain. Saya jengkel sekali waktu itu. Semua orang di sekolah tahu kalau Endang itu menaruh hati pada Karnain. Saya jadi kesal. Sejak saya jarang berbicara dengan Karnain lebih memperhatikan Endang. Saya kesal sekali waktu itu, saya marah. Kenapa harus Endang bukan saya? Saya waktu itu kesal sekali. Rasanya saya ingin menangis, tapi saya malu di hadapan teman-teman saya untuk menangis. Hingga akhirnya saat saya tiba di rumah, saya menceritakan semuanya pada Tuti. Saya mengatakan pada Tuti kalau saya itu membalas cintanya Karnain. Saya sangat mencintai Karnain. Saya sangat mencintai Karnain, sangat mencintai. Tapi saya malu untuk mengatakan kepada Karnain. Saya malu. Tapi karena Impun sepertinya tahu pesan saya padanya. Hanya saja ia ingin mencoba membuat saya untuk cemburu. Tapi saya tidak bisa menerima hal itu. Tuti pun bilang pada saya, semuanya akan baik-baik saja. Dia akan membantu saya. Dia akan mengatakan pada Karnain kalau kamu itu salah paham. Tapi nyatanya Karnain pun mengatakan semuanya pada teman-temannya. Ia menceritakan hal yang dengarnya dari Tuti kalau saya membalas cintanya. Saya tak bisa menerima perlakuan itu. Saya tak bisa menerima kenyataan itu. Saya pun marah. Saya marah sekali waktu itu karena saya dianggap wanita murahan dan harga diri saya diinjak-injak oleh teman-teman saya. Lalu saya membantah dan saya marah kepada teman-teman itu. Saya mengatakan kalau semua berita tentang saya membalas cinta Karnain itu hanya bohong belaka. Saya tidak mencintai Karnain, bahkan saya membenci Karnain waktu itu. Saya sangat membenci Karnain. Tidak mungkin seorang Karnain seperti itu mendapatkan saya. Saya pun menghina-hina Karnain di depan teman-temannya. Tapi berita itu pun terdengar oleh Karnain. Saya tahu Karnain itu sangat sedih mendengar berita seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, saya malu di hadapan teman-teman saya malu sekali. Beberapa hari kemudian, Karnain pun datang ke rumah saya untuk menemui saya. Tapi saya tak mau menemuinya. Saya bersembunyi di rumah. Saya tak mau bertemu dengan dia. Saya takut, saya malu sekali waktu itu. Saya meminta pada ibu saya, tolong katakan pada Karnain kalau saya sedang tidak di rumah. Tapi sepertinya Karnain tahu kalau ibu saya berbohong. Esoknya Karnain pun kembali ke rumah saya. Dia mendatangi saya terkejut. Saya tidak bisa menghindarinya. Karnain pun berkata pada saya, kamu tidak usah terkejut dan kaget. Saya tidak akan menjamah kamu. Saya hanya ingin bertanya pada kamu, sebenarnya perasaan kamu pada saya bagaimana? Kemarin kamu katakan pada Tuti kalau kamu membalas cinta saya. Kamu juga mencintai saya. Tapi kamu membantah dan menolaknya. Dan kamu katakan pada teman-teman saya kalau kamu membenci saya. Dan semua berita tentang kamu membalas cinta saya itu adalah dusta. Sebenarnya kamu bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin dipuja? Tahukah kamu kalau kamu telah memberikan sedikit harapan pada saya sehingga saya memuja kamu? Tapi apa? Harapan itu palsu. Kamu hanya mempermainkan perasaan saya. Saya tidak akan bisa memaafkan kamu. Karena kamu tahu, kehormatan dan harga diri laki-laki itu adalah hal yang paling besar di dunia ini. Dan kamu telah menginjak-injakkannya di hadapan teman-teman saya. Saya hilang muka. Tahukah kamu itu? Kamu itu wanita kejam yang tak punya hati.
menyesal saya mencintai kamu. Tapi saya hanya ingin bilang sekarang, dan untuk terakhir kalinya saya katakan kalau saya mencintai kamu. Besok saya akan berangkat ke Jakarta. Saya akan masuk Heibo. Karena apa? Karena di sini saya telah kehilangan muka. Saya akan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Barangkali kamu bahagia. Kamu tidak akan mencemaskan saya karena kamu membenci saya. Saya tahu itu. Ya sudah, saya akan pergi sekarang. Mendengar hal itu, saya tak akan bisa berkata apa-apa. Saya seperti ingin berlutut di hadapan Kanaen, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Karena meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Kanaen pergi meninggalkan saya di sini sendiri. Saya menyesal karena saya tidak bisa mengungkapkan rasa cinta saya pada Kanaen. Saya menyesal sekali waktu itu. Beberapa tahun kemudian, Kanaen pun dikirim ke Burma. Kanaen berperang di sana. Tapi sayangnya, Kanaen gugur di medan perang. Kanaen meninggal. Kanaen pulang dalam bentuk jenazah. Tak bisa menerima kenyataan ini. Kanaen telah menyumpahkan cinta suci dan tulusnya untuk saya. Tapi apa saya perbuat? Saya menyia-nyiakan cintanya. Saya menyesal karena saya tidak bisa mengatakan kalau saya jatuh cinta juga padanya. Kini hanya jenazah karena ini hanya bisa saya lihat. Sejak itu, saya sudah menyumpahkan cinta suci dan setia saya hanya untuk karena saya mengatakan kalau saya ini adalah kekasih setianya Kanaen, kekasih tercinta Kanaen. Seumur hidup saya akan menjadi kekasih Kanaen. Kanaen, saya sangat mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Terima kasih teman-teman.